Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arimbi Wiranita dari Agroekoteknologi kelas A dengan NIM 23020222120007. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi anggaran perusahaan, terkhususnya materi anggaran penjualan. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Perusahaan Pertanian. Baik, sebelum saya membahas mengenai anggaran penjualan, saya akan memaparkan mengenai anggaran perusahaan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu pengertian anggaran perusahaan. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Kemudian, syarat dalam penyusunan anggaran. Dalam menyusun sebuah anggaran, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan dalam pelaksanaannya, anggaran akan mengalami perubahan dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut diantaranya yang pertama adalah anggaran realistis, yaitu anggaran disusun berdasarkan kondisi pada saat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, anggaran bersifat luas, yaitu anggaran disusun tidak kaku atau mempunyai ruang untuk dilakukannya perubahan, perbaikan, penyesuaian dengan kondisi atau keadaan yang mungkin dapat berubah. Yang ketiga yaitu anggaran yang sustainable. Anggaran yang disusun membutuhkan perhatian secara terus-menerus dan merupakan usaha yang insidental. Selanjutnya yaitu pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan suatu rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan ini juga sering disebut sebagai anggaran kunci. Hal ini dikarenakan anggaran penjualan sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. Kemudian, manfaat anggaran penjualan. Berdasarkan Washington dan Gordon tahun 2000, manfaat dari anggaran penjualan yaitu diantaranya yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang keempat atau yang terakhir, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan dari anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Hayu tahun 2007, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Kemudian kegunaan dari anggaran penjualan sendiri itu adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Kemudian komponen-komponen pokok dalam penyusunan anggaran penjualan. Terdapat dasar-dasar penyusunan anggaran yang meliputi menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Kemudian menyusun anggaran penjualan yang meliputi anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor sebagai bahan pertimbangan. Terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu karakteristik pasar yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan luas pasar, baik lokal, regional, atau nasional. Kemudian keadaan persaingan, yaitu monopoli atau persaingan bebas, peluang pasar, dan sifat konsumen, yaitu akhir atau konsumen industri. Faktor yang kedua yaitu kemampuan finansial, yaitu kemampuan dalam membeli bahan mentah dan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target
penjualan serta riset pasar yang dilakukan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu keadaan personalia, yaitu berkaitan dengan jumlah tenaga kerja dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi waktu, berkaitan dengan lama periode waktu untuk membuat suatu proyeksi atau forecast penjualan. Selanjutnya yaitu tren dan forecast penjualan. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau mulus. Hal ini dinyatakan oleh Purwanto SK tahun 2011. Sedangkan metode peramalan merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam menyusun anggaran penjualan adalah dengan memprediksi atau meramalkan penjualan pada periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode analisis tren. Metode analisis tren terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada metode tren bebas, kemudian metode tren setengah rata-rata, yang ketiga ada metode tren momen, dan yang keempat ada metode tren least square. Nah, kita akan membahas satu persatu metode-metode tersebut. Yang pertama yaitu metode tren bebas. Metode tren bebas adalah menentukan bahwa garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis, yaitu data penjualan tahun lalu, itu diganti dan diubah menjadi garis lurus dengan cara bebas berdasarkan pada intuisi dari seseorang yang bersangkutan. Selanjutnya, metode analisis tren yang kedua yaitu metode tren setengah rata-rata atau semi-average method. Metode tren setengah rata-rata ditentukan dengan semua data historis dikelompokkan menjadi dua himpunan dengan jumlah anggota kelompok masing-masing yang sama. Untuk memperoleh ramalan tingkat penjualan dapat dihitung dengan menjumlahkan hasil rataan kelompok 1 dengan selisih antara rata-rata kelompok 2 dengan rata-rata kelompok 1 yang dibagi jumlah data yang ada dalam satu kelompok. Metode analisis tren yang ketiga adalah metode tren momen. Perhitungan peramalan penjualan dengan metode momen menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A plus B dengan persamaan 1 yaitu jumlah Y sama dengan A kali N ditambah B kali jumlah X, dan persamaan yang kedua yaitu jumlah XY sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat, di mana Y itu adalah penjualan, X adalah variabel bebas yang dinyatakan dalam tahun, A adalah nilai konstanta, dan B adalah koefisien arah regresi, serta N adalah banyaknya data. Metode analisis tren yang keempat atau yang terakhir yaitu metode tren least square. Peramalan dengan metode least square yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X dengan persamaan 1 yaitu A sama dengan jumlah Y dibagi N, dan persamaan kedua yaitu B sama dengan jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat, di mana Y adalah penjualan, X adalah variabel bebas yang dinyatakan dalam tahun, A adalah nilai konstanta, B adalah koefisien arah regresi, dan N adalah banyaknya data. Selanjutnya, kita ke contoh perhitungan dan penyusunan anggaran penjualan. Dalam contoh perhitungan dan penyusunan anggaran penjualan, kita menggunakan perhitungan peramalan tingkat penjualan dengan metode least square. Data yang digunakan adalah data penjualan pupuk non-subsidi jenis urea dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Kita dapat perhatikan pada tabel dengan judul realisasi penjualan pupuk non-subsidi urea periode 2019 sampai 2021, di mana di dalamnya tergambarkan tahun, unit, harga, dan jumlah tingkat penjualan pada periode 2019 sampai dengan 2021. Langkah pertama yaitu menghitung peramalan dalam unit. Dapat menggunakan tabel yang terdiri dari N atau banyaknya data, penjualan atau Y yang dapat diperoleh dari data pada tabel sebelumnya, nilai X yang diperoleh dengan mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah nilai parameter X nantinya adalah sama dengan 0, kemudian X kuadrat
yang diperoleh dengan mengkuadratkan X, dan kemudian nilai XY yang diperoleh dengan mengalihkan nilai X dengan nilai Y. Kemudian kita mencari nilai A dan nilai B. Nilai A diperoleh dari jumlah Y dibagi dengan banyaknya data sehingga diperoleh hasil 365.783. Dan nilai B yaitu diperoleh dengan jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat sehingga diperoleh hasil 128.625. Kemudian perhitungan peramalan untuk tahun 2022 sampai 2024. Kita memasukkan nilai A dan nilai B serta nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk tahun 2022 yaitu berarti sama dengan 365.783 ditambah 128.625 dikali 2 sehingga diperoleh hasil 623.033. Begitu juga untuk tahun 2023 dan 2024 dapat dihitung dengan cara yang sama dengan nilai X yang merupakan lanjutan daripada nilai X pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu menghitung peramalan dalam harga. Dalam menghitung peramalan dalam harga ini, caranya sama dengan menghitung peramalan dalam unit. Yang membedakan adalah pada nilai Y-nya, di mana pada peramalan dalam harga ini, nilai Y yang digunakan adalah harga jual, yang diperoleh dari data pada tabel yang pertama tadi. Setelah kita mengetahui nilai X, X kuadrat, dan nilai XY, maka kita akan mencari nilai A dan nilai B, di mana nilai A yang diperoleh hasil 9.267 dan nilai B diperoleh hasil 1.800. Kemudian perhitungan peramalan untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Untuk tahun 2022 diperoleh hasil 12.867, tahun 2023 diperoleh hasil 14.667, dan tahun 2024 diperoleh hasil 16.467. Baik, langkah yang terakhir yaitu penyusunan anggaran penjualan. Setelah kita menghitung peramalan dalam unit dan peramalan dalam harga, kita dapat menyusun anggaran penjualan. Sebagai contoh dari hasil perhitungan tadi, kita dapat menyusun anggaran penjualan dengan judul Anggaran Penjualan Pupuk Non-Subsidi Urea periode 2022 sampai dengan 2024, di mana pada tabel anggaran penjualan ini terdiri tahun, unit, harga, dan jumlah. Tahun yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Unit diperoleh dari hasil perhitungan dari peramalan dalam unit, dan harga diperoleh dari data hasil perhitungan peramalan dalam harga. Sedangkan jumlah diperoleh dengan mengalihkan unit dengan harga. Baik, berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi anggaran perusahaan dan anggaran penjualan. Sekian dari saya dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.